Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rahma Fitri Windu Astuti, NIM 40030305196500072. Kali ini saya akan mengerjakan soal UAS struktur bangunan tahan gempa, yaitu menganalisa struktur bangunan gedung berdasarkan standar tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur gedung dan non-gedung. SNI 176 2019. Pada ujian akhir semester ini, adapun soalnya yaitu sebagai engineer teknik sipil yang kompeten, saudara diminta untuk menganalisa struktur bangunan gedung berdasarkan tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur gedung dan non-gedung. Buatlah desain analisa struktur di SAP 2000 dengan syarat sebagai berikut, yaitu gedung minimal 5 lantai, lalu ada lokasi bangunan sesuai tempat lahir, yaitu untuk saya itu Semarang, lalu ada juga data teknis seperti tugas tahan gempa, static equivalent sebelumnya. Oke, lalu masuk pada data bangunan. Data bangunan ini ada yang pertama adalah tinggi bangunan. Tinggi bangunan itu 23 meter. 23 meter ini didapat dari jumlah dari lantai 1 sampai lantai 6. Tinggi tiap lantainya pun berbeda. Lantai 1 itu 4,5 meter, lantai 2 sampai lantai 6 yaitu 3,7 meter. Untuk dimensi strukturnya, balok utama yaitu lalu untuk dimensi strukturnya yaitu balok utama yaitu B1 30 x 50 yaitu 30 cm x 50 cm, lalu adapun kolomnya yaitu K1 50 x 50 yaitu 50 cm x 50 cm. Untuk plat lantai yaitu 20 cm dan plat atap yaitu 10 cm. Untuk material yang digunakan, yang pertama ada mutu beton yaitu FC 30 MPa, lalu modulus elastisitasnya yaitu 4700 akar FC, lalu berat jenis beton bertulangnya yaitu 2400 kg per meter kuadrat. Ada juga baja tulangan. Baja tulangan ini yang pertama ada BCTP24 dengan tegangan leleh FY 240 MPa dan tegangan putus FU adalah 390 MPa. Dan BCTD40 yaitu dengan tegangan leleh FY 400 MPa dan tegangan putus FU yaitu 570 MPa. Modulus elastisitasnya yaitu 200.000 MPa dan berat jenis baja itu 7.850 kg per meter kuadrat. Oke, setelah kita mengetahui data data bangunan lalu material yang digunakan dalam bangunan kali ini, kita masuk ke SAP 2000. SAP 2000 ini seperti biasa, step pertama yang kita pilih adalah file, lalu new model. Nah, di new model ini ada beberapa pilihan. Nah, di sini ada initial model from default setting, yaitu default unit. Ini kalau misal belum kilonewton meter, bisa diganti kilonewton meter dulu. Ini lalu select template. Nah, di sini template yang disediakan ada beberapa macam ya. Ada blank, grid only, beam, 3D traces, ada 3D traces, 2D traces, 3D frame, 2D frames, 3D frame, wall dan lain-lain. Jadi karena kita akan membuat bangunan tinggi atau bangunan bertingkat, jadi kita pilih 3D frame. Nah, di sini kita bisa edit atau atur sesuai tinggi dan banyak lantai yang akan digunakan. Di sini number of stories atau banyak lantainya kita isi 6. Lalu di sini kita isi 5, lalu di sini kita isi 3. Story height-nya kita isi 4,5. Bay width-nya kita isi 6, bay width 5. Terus custom grid spacing, edit grid. Nah, di sini kenapa kita edit grid? Karena di bagian Z grid data ini tuh di soal tadi kan tulisannya lantai 1 itu 4,5, lalu lantai 2 sampai 6 itu 3,7. Jadi di sini kita edit dulu jaraknya karena agak berbeda ya, karena dia bukan kelipatan 4,5. Jadi di sini ada 8,2. Lalu di sini ada 11,9. Lalu di sini ada 15,6. Lalu ada juga 19,3 dan 23.
oke. Di sini udah. Habis itu kita oke. Theme default, kolom default, oke. Nah, udah jadi seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita perlu punya material untuk bangunan ini. Jadi kita pilih define, kita pilih material, kita add new material aja karena di sini nggak ada material yang akan kita gunakan. Region kita isi user. Material type kita pertama kali akan mengatur tentang yang bagian kolom dan baloknya ya. Jadi itu kita isi konkret, kita isi oke. Konkret ini kita rename dulu ke 350 per FC 30 MPa gitu ya. Habis itu unitnya waktu kita ngisi weight per unit volume, di unit ini kita ganti dulu kilogram meter, lalu baru diisi. Setelah isi seperti ini, kita boleh ganti lagi ke Newton milimeter. Di sini modulus elastisitasnya kita isi 4700 dikali SQR atau akar ya. SQR dalam kurung 30. Enter, kita lalu muncul ininya hasilnya. Di FC ini kita isi 30, di expected concrete compress strength-nya kita isi 30 juga. Kita klik OK. K30 kita udah punya, kita add new materials lagi buat materials lainnya, karena kali ini kita nggak cuma pakai beton, kita juga pakai baja. Jadi kita ganti rebar, kita OK. Rebar ini kita rename dulu jadi BJTD 40. BJTD 40 ini punya weight per unit volumenya itu, sebentar kita ganti dulu kg meter, yaitu 7850. Nah, lalu ini setelah begini kita ganti Newton milimeter. Modulus elastisitasnya kita ganti 200.000. FYFU-nya kita ganti, FY-nya 400, FU-nya 570. Di sini juga 400, di sini 570. Kita klik OK. Buat BJTD udah ya, kita add copy aja karena hampir sama. Nah, ini kita rename dulu BJTP 24. Sama, yang beda cuman di FY dan FU. FY-nya ini 240, FU-nya 390. Sama, di sini juga 240, di sini 390. Kita klik OK. Kita udah punya BJTD, BJTP, lalu K. Kita klik OK dulu. Lalu setelah material, kita juga perlu buat penampangnya. Jadi kita pilih define, section properties itu frame section. Frame section ini kita add new material, add new properties ini kita pilih, ini kan masih steel, sedangkan kita pakainya beton, jadi kita ganti konkret. Kita pilih yang rectangular ini kita rename dulu section name-nya kita ganti kolom 500 kali 500 gitu. Depth-nya kita ganti 0,5, wave-nya kita ganti 0,5. Nah, material ini kita ganti ke 350. Kita set modifiers dulu. Buat torsinya kita ganti 0,25. To axis-nya kita ganti 0,7. Lalu di 3 axis-nya juga 0,7. Lalu kita OK. Kita ke reinforcement dulu. Karena kita bikinnya K50-50 atau kolom, jadi ini dibiarkan aja kolom, lainnya udah sama. Kita klik OK.
kali 50 udah punya. Lalu kita juga perlu beam atau baloknya. Masih konkret rektangular. Di sini kita rename dulu B300 kali 500. Weight-nya 0,3, depth-nya 0,3, weight-nya 0,5. Nah, ini K300 Z modifiers sama torsinya 0,25, tapi tuh aksisnya ini setengahnya yaitu 0,35, tri aksisnya juga 0,35. Oke. Lalu ke reinforcements. Karena ini beam ya atau balok, jadi kita ganti beam. Nah, topnya ini kita ganti 0,04 atau selimutnya, bottomnya 0,04 juga. Kita klik OK. Udah, lalu kita OK. Kita udah punya baja 350 sama 300 kali 500, lalu kolom 500 kali 500. Kita klik OK. Selanjutnya kita juga perlu buat platnya, penambang plat, yaitu sama define. Kita pilih section properties, kita pilih area section. Di sini kita isi cell, add new section. Nah, ini di rename dulu section name-nya. Kita ganti jadi plat lantai LT aja, LT12. Plat lantai 12. Selnya tin, ini branch-nya kita ganti dulu 0,12 sesuai dengan ininya 0,12. Materialnya kita ganti kali 350. Oke, lalu set modifiers. Ini F11 sampai M12 ini kita ganti dulu 0,25, 0,25. Oke. 0,25. Oke. Setelah semuanya diganti, ini display colornya kita ganti aja bisa. Kita ganti jadi ungu misal. Ungu muda. Nah, kita oke. Kita add copy section karena hampir sama, cuma beda dikit. Kita rename dulu plat atap. ATP 10. Branch-nya karena kita 10 jadi kita 0,1 atau 0,10. Terus juga 0,10. Material masih sama, certifiers masih sama. Oke, kita oke. Lalu oke. Nah, selanjutnya ini kita bisa mulai ganti tumpuan. Ganti tumpuan ini kita kan masih di lantai bawah nih, masih Z-nya 0, berarti kita masih di lantai bawah ini, jadi kita select aja. Tuh, yang di select yang di bawah aja. Ini kita ke assign, join, ini untuk memberi tumpuan ya, atau mengganti tumpuan. Kita ganti tumpuannya jadi jepit. Oke. Nah, dia udah ganti kan jepit itu kotak. Lalu kita mulai mengaplikasikan penampang atau balok dan kolomnya. Cara pertama yaitu step pertama yaitu kita select dulu. Select. Biar select. Lalu select. Ini juga ini kolom ya. Kasih itu kita masuk ke ini. Ntar kita lihat dulu. Ya, select semua, kita masuk ke assign frame atau frame section. Kita pilih karena kita selectnya tadi yang bagian vertikal atau kolomnya, jadi K500 kita apply. Oke. Setelah kita punya kolom, lalu kita juga perlu ini select yang balok. Juga balok yang vertikal ya. Nah, di select apa? Kan saya salah, nanti kita salah itu cuma aja sampai dulu kalau kita select langsung yang salah biasanya juga akan pengaruh cuma aja wait ini sudah materi yang select kita dulu
nih select nih, nggak perlu join itu. Oke deh, kita ke assign sama seperti kolom tadi, frame section, kita pilih baloknya, apply. Oke, kita lanjutin, kita zoom out dulu, zoom out lagi. Nah di sini kita perlu ke lantai ke atas buat buat beri plat atap. Nah ini kita udah sampai atas, bentar kayak ke bawah lagi. Nah ini Z23 ini ya, kita udah sampai atas, kita select all, lalu kita pilih. Oke, lalu kita di sini sebentar, kita hilang ya ininya, perintahnya. Jadi kita quick draw ini, kita add dulu, udah cukup quick draw sih. Yang kita select ini kita quick draw. Nah ini kita bukan plat lantai tapi plat atap ya, kita pilih semua, ya semua. Oke, kita pilih semua, udah plat atap ini. Oke. Oke, kita escape, kita coba cek, kita klik kanan, ini udah plat lantai ya, plat atap ya, ada plat atap semua. Lalu juga sama buat lantai-lantai ke bawahnya, kita lift down. Nah di sini kita udah ke lantai 19,3 yaitu lantai 5, kita ini select, kita quick draw. Ini bukan atap 10 lagi ya, tapi di lantai 12. Kita pilih aja mana yang akan diisi. Oke. Plat lantai 12 sudah, kita lagi loading ini. Oke, kita silang, kita escape, kita cek lagi apakah udah 12, udah ya. Lalu juga lantai bawahnya kita ini select all di quick draw. Lantai 12. Nah, kita cek lagi lantai 12. Lalu bawahnya juga. Oke, bawahnya juga. Bawahnya lagi lantai 12. Plat lantai 12. Kita cek dulu. Kita ya, plat lantai 12. Di sini kita oke. Kita escape dulu. Oke, setelah seperti ini kita coba cek dilihat dari wujud lain atau dari sisi lain, yaitu dengan cara kita pilih set display option, kita ke general option. Di sini kita view by colors-nya kita pilih section, kita pilih extrude. Lalu kita set apply to all windows, kita coba apply.
Nah, sini mulai kelihatan ya. Oke. Habis itu setelah mengetahui bentuknya ternyata seperti ini, kita kembalikan aja. Kita hanya perlu tahu kalau semuanya sudah masuk ke pembebanan gitu. Oke, kita select all. Oke, setelah kita select all seperti ini, kita masuk ke assign, lalu kita pilih area. Di sini kita pilih automatic area mesh. Nah, di sini area kita pilih kan ada non auto mesh dan lain-lain, auto mesh area dan lain-lain. Kita pilih auto mesh area into this number of object. Yaitu kita isi 10 dan 10. Oke, kita apply. Oke, kita klik oke dulu. Ini tadi udah belum sih? Bentar ya, kita cek dulu. Kita ke assign, lalu ke auto mesh. Oh, udah. Lift up. Oke. Udah gak apa-apa. Lalu setelah seperti ini kita udah mulai buat permodelannya. Jadi kita mulai masuk ke pembebanan. Apa maksudnya menginput pembebanan, yaitu bebannya ada di sini. Kita buka dulu Excel-nya. Nah, bentar. Ada yang perlu disilang, don't save. Oke, di sini ada perencanaan rumah sakit 6 lantai, yaitu yang pertama ada data bangunan, material beton yang digunakan, material baja. Lah, kita mulai ke pembebanan. Pembebanan ini terdiri dari yang pertama ada beban mati tambahan pada lantai atau SDL. Terus juga ada ini beban mati tambahan ini terdiri dari berat spesi, berat keramik, berat plafon dan berat instalasi. Lalu juga ada beban mati tambahan pada lantai atap, yaitu berisi dari berat plafon dan penggantung, berat instalasi MI. Lalu juga ada beban mati pada balok lantai. Beban mati pada balok lantai ini terdiri dari beban dinding tinggi 3,5, lalu juga ada beban dinding hebel 1 meter. Beban hidup pada lantai, beban orang dan perlengkapannya, dan ada juga beban hidup pada lantai atap, yaitu beban orang dan perlengkapannya. Nah, di sini kita mulai masukkan pembebanan ini ya. Dari tabel-tabel Excel ini kita bisa kembali ke SAP, kita kita pilih define, kita pilih load pattern. Lalu pattern ini yang date ini kita tambahin, maksudnya kita add new load pattern sebagai SDL. SDL ini buat super date. Nah, super date ini type-nya kita ganti super date. Ininya 0, kita add new load pattern. Lalu juga ada live, kita isi live, add new pattern. Tadi kita masuk ke define. Ke define ini kita pilih section property, kita load pattern. Load pattern di sini kita udah punya date, SDL, live. Jadi kita oke aja. Kita oke, lalu kita mulai memberi pembebanan pada atap. Di sini kita ada di Z 8,2. Berarti di sini kita belum ada di atap, jadi kita move up in list. Nah, kita udah ada di Z23 ya. Kita select all. Oke, kita select dulu yang ini, lalu kita pilih assign. Lalu kita pilih area load, kita pilih uniform. Di sini ada date dulu, date kita ganti SDL dulu. Kita add to exiting load. Kita loadnya kita ganti sebesar 0,34. Kita apply. Nah, itu
Lalu juga live-nya, beban live-nya kita add exiting jadi 0,1. Oh wait, dia nggak mau ternyata. Kita add dulu 0,3. Oke. Lalu kita select lagi. Kita ke assign, kita ke frame load. Kita ke area load, kita uniform, kita pilih live, terus ini 0,1, di add ya, di apply. Oke. Kita cek dulu. Sini loadnya ada SDL, ada live. Oke, setelah seperti ini kita juga perlu beri ininya, beban SDL di samping-sampingnya, di kolom dan baloknya. Jadi kita select dulu, hati-hati. Kita pelan-pelan aja selectnya. Jadi di kolom-kolom dan di balok-baloknya ini kita pilih. Oke, di sini udah kita pilih semua ya, pinggir-pinggirnya ini. Kita masuk ke assign, lalu ke kita pilih ke frame load, yaitu distributed. Di sini kita isi SDL, SDL-nya itu 14,8. Lalu kita klik apply. Kita klik OK. Di sini belum kelihatan ya, jadi kita ke display, lalu show object load assign, kita pilih frame. Nah, di sini kita SDL, current ini kita apply. Nah, baru kelihatan. Selanjutnya, setelah kita cek di setiap ini ada memiliki loads, yaitu force atau areanya 0,79, lalu kita select buat memberi pembebanan. Kita mulai dari lantai ke 5, itu kita select dulu ya, kita ke bawahnya. Jadi ini kita naruh ini sudah, lantai juga kita select ini usah, tipenya sama. Nah ini, oke, lebar juga. Hati-hati, dia nggak salah. Klik atau salah. Sini, kalau ini. Oke, lebar juga. Oke, kita pilih ini. Kita pilih nomor sila lagi. Lebarnya segini sih. Ya. Oke, kita langsung lagi dulu. Oke, kita udah pilih bagian kolom yang ada di pinggir aja. Kita cek dulu apakah udah keselect semua. Kayaknya sih udah ya. Jadi kita mulai ke assign, lalu frame load, kita pilih distributed juga. Kita ke frame load, kita load patternnya masih SDL, coordinate system masih global, load direction masih gravity, load type-nya masih force, uniform load-nya masih ini 14,8. Buat trapezoidal load-nya masih, jadi kita apply aja. Oke. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Oke, setelah seperti ini kita mulai memberi pembebanan yang lain, yaitu kita mulai ke define. Kita pilih define, load pattern,
load pattern ini kita punya beban gempa atau quake. Jadi kita isi ESQX. Di sini kita isi quake, di sini kita isi 0. Oh my god. Jadi kita ulang. Di ESQX kita isi quake, di sini 0, lalu di sini auto lateral load patternnya kita isi ASCE 716. Sini kita modify load pattern. Bentar, kita ulang. Di sini live. Di sini live. Bentar, tadi saya menghilangkan sesuatu. Nah, ini kita balikin lagi di SQX. Di sini quake. Di sini self multiplier, di sini SCE. Lalu kita add new. Nah, di sini kita modify lateral. Nah, di sini baru kita ganti nih. Nah, di sini ada ACC ratio yaitu 0,05. Lalu di sini ada seismic coefficient. Nah, ini didapat dari tabel yang kita punya di Excel. Tabel ini di sini ada, di sini ada koefisien situs VA, ada koefisien situs VFV. Jadi kita isi di sini. Di sini ada 0,2 second spectral axle atau SS. Jadi kita isi yang bagian SS. Bagian SS-nya, di sini. Bagian SS-nya itu 0,911. Ini didapat dari mana sih? Ini didapat dari website RSA Cipta Karya PU. Nah, ini diambil dari wilayah Semarang yang memiliki kelas situs D atau tanah sedang dan jenis bangunannya rumah sakit. Jadi kita punya SS 0,911. Kita copy aja. Kita balik ke sini, kita paste di sini. Lalu 1 second spectral axle yaitu S1. Kita cari lagi S1-nya ternyata 0,391. Jadi kita copy aja. Sini paste. Long period transition period. Apa tuh? Dia itu periode transisi jangka panjang. Jadi kita TL ini karena kita punya 6, jadi kita isi 6 aja, kita copy. Nah, di sini kita ganti 6. Oke, site class atau situs kelas. Ini nih di sini. Di bagian kelas situs yaitu D atau tanah sedang. Jadi kita isi aja tanah sedang. D. Koefisien VA, koefisien FA, lalu FV, lalu ini. Nah, kita ganti lagi di bagian respon modification atau R atau sistem dan juga sistem overstring. Ada juga deflection application atau CD. Ada juga occupancy importance. Jadi di sini juga ada di Excel ini. Nah, ini kategori desain seismik D itu dari situs kelas tadi. Nah, R omega lalu CD ini didapat dari tabel ini, tabel sistem rangka pemikul momen atau tabel dari SNI, tabel 12 dari SNI 1726 2019. Jadi kita isi R-nya 8, faktor kuat lebih atau omega-nya 3, lalu CD-nya 5,5. Di sini udah bener ya. Lah, ini yang berbeda yaitu occupancy importance. Kita isi 1,5. Oke, setelah kita isi R, omega, lalu kita pindah ke time period. Time period ini terdiri dari approx period atau program calculate atau user define. Kita pilih user define karena kita punya T ini diambil dari T max. Kita lihat lagi di Excel.
kita ada di periode fundamental. Nah, di sini ada Tmax. Nah, Tmax-nya ini ternyata dia 1,9665. Jadi kita tulis aja di sini 1,9665. Kita cek lagi 1,096. Nah, gini. Oke. Setelahnya kita klik OK aja. Sebelumnya kita balik lagi ke sini ke Tmax ini. Tmax ini didapat dari perhitungan 1,4 kali kali 1,4 dikali 0,78332. 0,78332 ini adalah Tmin. Tmin sendiri didapat dari CT dikali HN akar X. CT sendiri adalah 0,046, yaitu didapat dari tabel 18, tabel ini 0,466, karena dia rangka pemikul beban momen, rangka beton pemikul momen. Lalu HN sendiri itu adalah tinggi dari gedung tersebut atau bangunan tersebut. Akar X adalah 0,9, X itu dapat dari tabel juga. Jadi Tmax ini didapat dari setelah mereka mendapat Tmin lalu dikali 1,4 atau CU. Oke, setelah itu kembali ke SAP. Di sini kita udah punya ESKY, kita juga perlu ESKY. EXKX, jadi kita juga perlu EXKY dengan cara add copy. Lalu di sini kita rename dulu ESKY. Masih 0. Oke, quick. Oke. Kita modify load pattern. Lalu setelah itu kita masuk ke define lagi. Kali ini kita pilih load case. Load case di sini udah ada date, model, SDL, live, ESKY, X, ESKY. Jadi kita juga perlu EKDX. Jadi kita add new load case. Terus ini di rename dulu EKDX. EKDX ini kita ganti statik jadi respon spektrum. Respon spektrum ini kita isi 0,2 U1, lalu ini RS Semarang, betul. Nah, ini skala faktornya ini kita dapat dari tabel Excel lagi, yaitu ke tabel skala gempa. Kita dapat dari sini SF-nya, yaitu ditemukan hasilnya 1,8394. Kita tulis dulu 1,8934. 1,8394. Nah, sebentar. Dari skala gempa ini didapat dari 1,5 dikali 9,81 dikali 8. 1,5 ini dari I atau faktor keutamaannya. Lalu 9,81 ini adalah gravitasi, lalu di R yaitu faktor reduksi gempa yang ada di depan tadi. I sama R ada di depan tadi. Jadi ditemukan 1,8394. Lalu ini kita add, udah ya, IU1, lalu kita oke, setelah di add lalu kita oke. Setelah kita punya EKDX, kita juga perlu EKDY. Jadi biar agak cepet aja, kita add copy a load of load case. Sini EKDX strip 1 kita rename jadi EKDY. Masih respon spektrum, tapi ini kita ganti U2. U2 masih sama. Selanjutnya setelah kita sama semua, lalu kita add, klik OK. Setelah kita punya date, model, ada SDL, live, ESKX, ESKY, EKDX, EKDY, kita OK dulu.
Nah, setelah itu kita juga perlu mengetahui massa struktur, yaitu dengan cara kita ke define mass source, kita ke mass source. Nah, di sini kita mulai edit atau atur mass source, kita ke modify. Nah, di sini kita klik yang spesifik load pattern, yang elemen kita unklik, lalu kita isi date adalah 1, lalu di SDL kita isi 1, lalu di live kita isi 0,3. Live kita isi 0,3. Ada date, SDL, dan live. Klik OK. Lalu setelahnya kita punya mesh, kita menentukan mesh source ini, kita OK dulu. Kita perlu menentukan tiap lantai sebagai diafragma, yaitu artinya apabila terjadi gempa, maka plat akan menyeimbangkan kekakuan struktur dengan yang dapat diatur. Yaitu lalu karena kita akan ini diafragma, jadi kita select all dulu. Nah, select all di sini kita masuk ke assign, kita pilih join karena kita ingin bagian ininya menentukan tiap lantai sebagai diafragma. Jadi kita masuk ke constraint. Constraint ini kan belum ada, jadi kita ke define join constraint. Nah, di sini body ini diganti diafragma. Kita add new constraint. Diafragma 1, ini X axis global. Oke, setelah seperti ini kita klik OK, kita udah punya diafragma dipencet lalu di apply. Nah, jadi nanti ini di setiap join sudah mempunyai diafragma. Kita OK dulu. Oke, setelah kita masukkan diafragma di setiap tumpuan atau di setiap lantai, kita cek dulu coba apakah sudah ganti. Bentar, kita ke sini. Nah, ini di setiap joinnya udah ada diafragmanya ya. Jadi nanti bila terjadi gempa, maka plat akan menyeimbangkan kekakuan pada struktur dengan yang dapat diatur. Pilih OK. Lalu kita mulai masuk kepada untuk pembebanan kita sudah mulai selesai. Lalu setelah kita cek di sini tadi, kita udah punya diafragma, lalu kita mulai memberi kombinasi pembebanan, yaitu kita cek di Excel dulu. Oke, di sini ada pembebanan. Sebentar, tabel kombinasi. Nah, di sini kita mulai memberi kombinasi, yaitu menentukan kombinasi beban yang disesuaikan SNI. Di sini ada SNI 1726/2012, yaitu jika pengaruh gaya gempa yang ditetapkan atau yang didefinisikan pada dalam 7.4.2 dikombinasikan dengan pengaruh beban lainnya seperti yang ditetapkan pada pasal 4. Kombinasi beban gempa tersebut berikut untuk struktur yang tidak dikenal beban banjir harus digunakan sebagai pengganti dari kombinasi beban gempa baik dalam 4.2.2 atau 4.2.3. Kombinasi dasar desain kekuatan yaitu sebagai berikut. Lalu ada catatan. Lalu di sini ada kombinasi beban dengan kuat faktor lebih. Lalu ada standar juga. Standarnya itu 5.2.3 ada reduksi beban diizinkan sesuai dengan peraturan umum gedung, atau bila tidak dapat dalam peraturan umum gedung harus berdasarkan SNI 1727.
Oke, di sini kita ada kombinasi pembebanan. Kombinasi beban yaitu ada sebagai berikut. Nah, kombinasi beban yang ada di gedung kali ini yaitu adalah ini kombinasi 1 sampai 18. Bisa dilihat di sini ada kombinasi 1 sampai 18. Kita akan apply ke SAP. Kita atur dulu ininya. Biar bisa terlihat dua-duanya gitu. Nah, lalu ini dikecilkan. Oke, ke sini, lalu ini. Nah, seperti ini kelihatan. Oke, kita masuk ke define. Lalu load combination. Load combination ini kita add new combo. Add new combo ini ada tulisan combo 1. Combo 1 ini berarti combo 1, kombinasi 1. Nah, ini kita mulai masukkan sesuai dengan rumus yang ada. Ini ada 1,4D ditambah 1,4 SDL. Jadi D atau det, kita isi det, lalu scale faktornya dia 1,4, jadi kita isi 1,4, kita add, lalu ada SDL sama 1,4, kita add. Udah seperti ini, kombinasi 1 selesai, kita oke. Lalu kita butuh kombinasi 2 dan seterusnya, jadi kita add copy combo buat kombinasi 2. Kombinasi 2 rumusnya sebagai berikut: 1,2, date-nya 1,2 jadi 1,2, kita modify jadi 1,2, lalu SDL-nya 1,2 juga. Di sini ada beban hidup atau beban life yaitu 1,6, jadi kita pilih life 1,6, kita add. Kombinasi 2 selesai, kita klik OK, lalu kita pilih kombinasi 2 untuk di copy untuk menjadikan kombinasi 3. Kombinasi 3 ini mulai agak berbeda, yaitu date-nya 1,34, modify, SDL-nya 1,34, modify, lalu L-nya ini 1, live-nya 1. Di sini udah mulai ada EQDX. Oke, di sini 1, kita add, lalu ada EQDY, kita isi 0,3. Oke, kita oke. Kombinasi 3, kita copy. Di sini mulai agak berbeda karena kombinasi 4 itu untuk EQD-nya dia minus. Jadi karena dia minus di perhitungannya dia negatif minus, jadi di sini cuman diganti negatif 0,3 gitu. Kita modify. Oke. Lalu add copy. Kombinasi 5. Oke, setelah kita kombinasi tadi sudah selesai, bentar kita lihat dulu kombinasinya.
Load combination kita lihat dulu. Nah, ini kombinasi kita udah 1 sampai 18. Jadi kita mulai menganalisis. Kita masuk pada analisis. Kita ini biar kelihatan, kita full size dulu, full screen. Lalu ini kita zoom sedikit. Yang ini juga. Nah, oke, kita analyze dengan cara pilih analyze, lalu set analyze option. Kita pilih space frame. Space frame ini kita oke. Lalu kita pilih analyze lagi. Tapi kali ini kita pilih set load case to run. Nah, di sini udah run semua, lalu run now. Kita di sini aja. Kita ganti kita rename sebagai RS Semarang. Karena ini udah ada RS Semarang ya, jadi kita RS Semarang 1. Lalu save. Kita tunggu selama dia memproses buat analisisnya. Yang dulu. Oke. Nah, jadi jadilah dia seperti ini untuk hasil analisisnya. Bentar. Oke, masih loading sedikit. Oke, dia udah ready, dia udah bisa. Kita done dulu. Oke, setelah kita menganalisis ini, kita bisa masuk untuk cek kontrolnya. Nah, cek kontrolnya ini kita udah disediakan di sini. Kita full dulu. Nah, ini kita scroll up dulu. Nah, di sini kontrol analisis beban gempa dinamis. Yang pertama adalah jumlah ragam atau partisipasi massa, yaitu SNI 1726 2019, yaitu 7.9 analisis linear dinamik. 79.1 analisis spektrum respon ragam. Lalu ada subjudul lagi, yaitu jumlah ragam. Analisis harus dilakukan untuk menentukan ragam getar alami untuk struktur. Analisis harus menyertakan jumlah ragam yang cukup untuk mendapatkan partisipasi massa ragam terkombinasi sebesar 100% dari massa struktur. Untuk mencapai ketentuan ini, untuk ragam satu badan baku atau single rigid body dengan periode 0,05 detik diizinkan untuk mengambil semua ragam dengan periode di bawah 0,05 detik. Lalu ini ada contoh tabelnya. Lalu nomor 2 yaitu perbandingan geser dasar statis dan dinamis. Ada judul 7.9.1.4.1 yaitu pengskalaan. Apabila periode fundamental hasil analisis lebih besar daripada CUTA pada suatu arah tertentu, maka periode struktur T harus diambil sebesar CUTA. Apabila kombinasi respon untuk gaya geser dasar hasil analisis ragam atau VT kurang dari 100% dari gaya geser yang dihitung melalui metode statis ekuivalen, maka gaya tersebut harus dikalikan dengan V per V TH atau T1, di mana V adalah gaya geser dasar statis ekuivalen yang dihitung sesuai pasal ini dan 7.8, dan VT adalah gaya geser dasar yang didapatkan dari hasil analisis kombinasi ragam. Adapun tabelnya, contoh tabelnya, di sini ada beban beser, lalu ada dinamik, ada statis, ada faktor skala, ada kontrol. Di sini bisa cek oke atau enggaknya. Di sini juga ada simpangan antar lantai atau story drift, yaitu batasan simpangan antar tingkat. Simpangan antar tingkat desain atau delta seperti ditentukan pada 7.8.6 atau 7.9 tidak boleh melebihi simpangan antar tingkat izin atau delta A seperti didapatkan pada tabel 20 untuk semua tingkat. Sehingga tabel 20 yaitu simpangan antar tingkat
izin. Adapun tabelnya, contoh tabelnya, di sini juga ada keterangan, ada rumus delta X sama sekian. Keterangan adalah delta X, ini I, HX, CD ini dan I didapat dari tabel SNI, yang C didapat dari tabel SNI 12, yang I didapat dari tabel 4 SNI. Adapun simpangan lantai arah X, arah Y. Oke. Selanjutnya kita kembali ke SAP. Nah, di SAP ini kita disediakan yaitu di display itu kita bisa show table. Nah, show table ini dia akan memberikan info atau analisis info atau hasil result dari SAP yang kita desain. Itu di sini ada choose table for display. Nah, kita harus memilih tabel apa yang akan di display. Ini ada metode definition, lalu ada juga analisis result. Metode definition ini terdiri dari sistem data, property definition, load pattern definition, order definition, load case definition, dan lain-lain. Sedangkan analisis result, di sini ada round information, join output, elemen output, dan struktur output. Nah, untuk kali ini saya akan memilih yang struktur output. Struktur output ini bisa ditambah lagi, nanti ada base, reaction, dan model information. Kita pilih model information aja, ini masih bisa ditambah. Nah, di sini kita hanya membutuhkan yang model participating mass ratio, jadi yang lain di unselect aja. Setelah kita punya tabel model participating mass ratio, kita pilih OK. Nah, nanti dia akan muncul tabel seperti ini, lalu kita bisa pilih file untuk mengekspornya to Excel. Jadi nanti data ini akan berpindah ke Excel. Kita tunggu dulu sampai dia itu. Nah, dia udah muncul gini, berarti di Excel sudah dia bisa berpindah. Nah, di sini ada tabel hasil dari SAP yang kita modelkan tadi atau kita desain tadi. Nah, agar kita mengetahui ini oke atau enggak, ini untuk cek kontrolnya ini oke atau enggak, aman atau tidak, itu bisa kita copy aja ke sini, ke tabel sebelumnya. Kita copy ke sini. Nah, ini itu bisa kita delete aja. Jadi not oke kan, karena dia nggak ada angkanya di sini. Terus di sini kita bisa paste. Kita tunggu. Oke, setelah itu setelah kita menemukan ini, di sini udah oke, lalu kita kembali ke SAP, kita ke display lagi, lalu ke show table, lalu kita pilih base reaction. Nah, di sini kita modify show option. Salah. Select load pattern, kita pilih yang ESQ aja. Salah. Kita pilih yang select load case. Select load case ini kita pilih yang EQDX, EQDY, SKX, XKY aja, kita blok gini. Habis itu kita klik OK, lalu kita OK lagi. Nah, di sini muncul tabel ini khusus ESKX, XKX, XKY, EQDX, EQDY. Lalu kita convert ke ini lagi, ke Excel. Nah, setelah ini seperti ini, setelah kita convert to Excel, itu dia setelah kita convert ke Excel, dia bentuknya seperti ini. Kita ini dulu, maximize, kita copy aja kayak yang tadi, kita ke sini lalu ke Excel yang sebelah sini, yang ini kita delete dulu, lalu kita paste.
Nah, di sini dia oke ternyata. Oke, lalu kita paste. Oke, kita udah oke semua. Oke, setelah kita nemu ini oke, lalu kita mulai ke simpangan antar lantai atau story drift, yaitu tadi sudah dijelaskan ada batasan simpangan antar tingkat. Nah, ini didapatkan dari kita kembali dulu ke SAP. Ini sebelumnya sudah saya ganti menjadi undeformed shape. Jadi kita mau pilih joinnya dulu, kita putar dulu. Oke, di sini kita pilih joinnya atau grid pointnya. Nah, sini kita pilih ini. Lalu kita pilih display ini, kita show table lagi. Show table ini kita pilihnya sekarang, ini kita unselect dulu. Jadi kita pilih join output ini ada, kita pilih yang ini. Yang ini di unselect dulu, kita pilih yang displacement. Yang bisa ditambah lagi yaitu kita pilih yang join displacement. Lalu setelah kita pilih join displacement ini, kita select load case-nya, kita pilih hanya EQ DX EQ DY. Jadi kita oke. Lalu oke. Nah, muncul hasilnya. Kita save filenya, kita ekspor lagi ke Excel. Saya menunggu. Nah, ini udah muncul. Nah, itu udah muncul Excel-nya. Kita buka. Jadi ini kita copy aja ke tabel Excel sebelah seperti biasa. Nah, di sini ini join placement-nya ada beberapa ya. Jadi di sini kita pindah. Kita delete dulu. Kita paste. Oke, walaupun ini agak kebablasan ya. Jadi tapi yang penting ini di sini dia oke. Lalu di sini dia simpangan lantai arah X arah Y dia oke. Oke, setelah semuanya oke, kita kembali ke sini. Oke, di sini kita mau desain, start concrete design. Ini agak lama ya, sebentar. Kita tunggu dulu. Designing concrete element. Lalu kita pilih ke sini. Oke, kita ke sini. Nah, di sini SDS-nya disamakan. Pattern. Kita lihat dulu yang di sini. Modify. Di sini SDS-nya ternyata 0,6897. Jadi kita ganti. Di sini SDS-nya 0,68. Maaf, lupa. Di sini lalu pilih ini.
0,897. Lalu ini di SDS 0,6897. Oke, lalu di sini ACI 31814, betul, kita oke. Nah, lalu kita select all dulu buat pilih di view atau revise override. Override ini framing type-nya kita ganti jadi sway special. Sway special kita oke dulu. Oke, setelah kita ganti sway special tadi, kita kembali ke sini. Kita pilih start design combos. Nah, di sini kan ada combo 1 sampai 18 yang sudah kita buat sebelumnya. Kita select all aja semua. Sampai bawah kita add semua. Setelah begini, automatic general code base kita checklist, lalu kita klik OK. Oke, setelah seperti itu tadi kita ubah desainnya, kita mulai desain dari view atau revise preference, lalu view atau revise override, lalu select design combos, lalu kita mulai analisis lagi. Jadi kita analyze, run analyze, F5. Ini udah semua di run analyze. Not case set to run karena di sini masih lock. Jadi kita harus unlock dulu. Oke. Lalu kita kembali lagi run analyze F5. Oke, run semua, run now. Oke, ini adalah tampilan setelah kita run analyze atau kita analisis. Jadi ini ini tampak bangunan yang kita udah atur tadi, kita desain tadi. Jadi kita bisa lihat di sini. Kita misal mau lihat join di sini case atau combo name. Nah, di sini kita udah punya combo banyak banget nih. Dari combo 1 sampai 18 sudah masuk sini semua. Jadi kita coba lihat ke combo 1. Combo 1 kita apply. Itu kelihatan, kita oke. Lalu misal mau yang ini. Ini juga, lalu kita misal join, kita pilih ke frame. Ini bisa kita ganti combo 1 juga. Kita apply. Nah, ini kelihatan. Kita oke. Selain itu juga bisa kita lihat momennya sama lewat sini. Masih combo 1, kita lihat SIR 22 dulu kali ya. SIR 22 kita apply. Oke, SIR 33 apply. SIR 22 aja. Oke, ini momen. Kita coba momen. Jadi di situ ya. Oke. Kita close dulu. Oke, kita coba hal lain lagi. Coba ya, kita select all. Kita masuk ke sini, kita ke cell. Nah, di sini kita pakai M11. Ini kita pakai kombinasi 1. Kita coba apply. Oke. Jadi bisa dilihat di sini lumayan aman ya. Jadi di tengah dia biru.
yaitu atas, lumayan atas dia letaknya, tapi dia di pinggir-pinggir agak kuning, agak rawan, tapi it's okay, dia masih di tengah-tengah. Nah di sini, tapi selain itu yang merah-merah atau kuning-kuning ini itu area tumpuan, dan yang biru-biru ini area lapangan. Jadi masih aman untuk digunakan. Oke, selanjutnya kita mulai bisa cek keamanannya, yaitu kita select all dulu. Select all, kita di sini kita bisa pilih start design. Kita cek keamanan yaitu lewat sini, kita start design dulu, nanti design komponen dulu. Nah, oke. Di sini udah muncul ya. Setelah kita tahu begini, kita perlu verifikasi nih, apakah ini beneran bisa atau beneran aman atau enggak, dengan cara yaitu verify analysis versus design section. Sini tulisannya analysis and design section match for all concrete frame. Berarti di sini aman untuk analisis dan design sectionnya. Lalu kita cek lagi buat full or all member spaced. Di sini all concrete frame pass the straight capacity check. Oke, berarti di sini dari sini kita bisa tahu desain dari bangunan yang kita desain atau kita modelkan hari ini itu cukup aman untuk dibangun menjadi rumah sakit 6 lantai di Semarang. Nah tadi kan hanya di bagian sini ya, jadi kita mungkin bisa kita kembalikan di bagian seperti ini. Nah lalu kita akan ke bagian yang 3D ini. Bagian 3D ini kita coba buat start design atau check of struktur. Dia akan langsung kita satu. Dulu ya, loading. Oke, disini kelihatan versi vertikal gitu ya dari bagian sini. Masih ada yang merah-merah, lainnya orange. Oke, sekian pengerjaan ujian akhir semester struktur tahan gempa tahun 2021 oleh Nur Rahma Fitri Window Astuti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.